Halo YouTube, kembali di channel Master Perez. Kita balik di dunia otomotif lagi. Di depan saya atau di samping saya ini tepatnya ada mobil yang cukup menarik, yaitu Hyundai Creta. Seperti yang short video kalian udah nonton, ini mobil perlu menjadi pertimbangan kalian pada saat menentukan pilihan, karena budgetnya hampir sama head to head dengan all new HR-V, Honda HR-V yang tipe SE. Nah, sekarang kita akan ulas detail kira-kira pertimbangan-pertimbangan kalian sebelum membeli mobil ini apa dibandingkan Honda All New HR-V. Yuk langsung saja kita ulas mobil ini. Sebagai rival All New HR-V, New Hyundai Creta memiliki segudang daya tarik buat kalian yang perlu kalian perhatikan. Contohnya salah satu di Smart Key-nya aja yang memiliki konsep desain yang lebih menarik, lebih modern menurut saya, dengan konsep-konsep metal yang lebih banyak meskipun bukan metal seluruhnya. Fitur engine start stop kalian bisa jumpai di kunci ini, hanya saja minus fitur walkway auto lock seperti yang dimiliki Honda, but it's fine, nggak masalah. Kemudian untuk unlock sendiri itu dan lock, dia udah auto folding, bahkan unlocknya itu lampu-lampu menyala seperti untuk welcome light. Itu ya menarik. Di Honda juga sama. Untuk engine start stop caranya sama dengan lock, kemudian tahan hold, engine menyala. Kemudian misalkan kalian udah nggak butuhin lagi atau belum pergi, misalkan kalian mau matiin lagi, tinggal tahan hold lagi, maka engine udah langsung cut off. Beres. Fitur ini cukup dibutuhkan ya guys. Kemudian dari desain wajah ini memang sesuai selera. Kalian mau pilih yang mana? Kalau saya pribadi jujur memang lebih suka di All New HR-V. Desainnya memang lebih sporty ya, futuristik. Nggak kalah memang di Creta juga memiliki konsep yang futuristik. Lampu-lampu udah menggunakan LED, apalagi di RL-nya ini kayak nyatu dengan grillnya. Kesannya keren banget, cuman hanya desainnya menurut saya sih kurang oke. Dan kesan sporty di Creta ini dengan bumpernya, nah ini keren, dengan lebih kelihatan macho dengan red line seperti ini ya. Desain wajah sesuai selera. Lanjut ke dapur pacunya guys. Kalau sektor mesin ini dia menggunakan mesin yang dengan kode Smart Stream G 1500 cc 4 silinder segaris yang menghasilkan tenaga 115 PS di 6300 rpm. Torsinya mencapai 143,8 Nm di 4500 RPM yang disalurkan ke roda depan dengan 8 speed IVT. Sayangnya di bagian kap mesin tidak ada peredamnya ya. Kemudian di bagian kaki-kaki ini dengan menggunakan kaki-kaki yang sedikit lebih kecil dengan profil 215/60 ring 17, sedikit lebih kecil 1 inch ya. Kemudian over fendernya hingga ke bagian side skirt samping ini menampilkan kesan kokoh sportinya. Nah kan ada red line-nya. Ini kombinasi yang menurut saya keren, apalagi warna hitam sih menurut saya ya itu oke. Kemudian untuk handle-nya, untuk smart entry-nya itu masih menggunakan model button, bukan yang model usap kayak gitu ya. Oke, nggak masalah bagi saya. Kemudian di bagian atas kita bisa menjumpai roof rack dan nah ini dia panoramic sunroof. Kemudian ada shark fin antena yang udah dicat glossy. Di bagian samping semakin kece, semakin sporty dengan list chrome yang seperti itu, keren banget. Kaki-kaki belakang udah menggunakan rem cakram, bannya dengan profil yang sama. Nah, gimana menurut kalian bagian sampingnya? Kita lanjut di buritan belakang yang menurut saya ini juga menjadi kesan mewah, sporty, eye catching. Desain sporty menyatu hingga ke bagian bumper belakangnya dengan garis yang line merah itu juga sama. Hyundai logonya, kemudian tulisan Creta itu menjadi perpaduan harmonis sehingga menampilkan bagian buritan belakang ini yang mewah. Sportinya itu di bagian bumper, kemudian ada sensor parkir dan juga kamera parkir. Sayangnya belum ada 360 kamera. Oke, sekarang kita melanjutkan lihat pendarahan lampu di bagian belakang yang menurut saya LED-nya cukup keren ya. Kesannya tuh desainnya lebih kece. Kalau yang nggak suka yang over lebay di All New HR-V mungkin ini cocok. Kalau kalian gimana? Lampu parkir itu ada 2 di kanan kiri. Kalau saya sih suka desain lampunya di Creta ya, tapi HR-V juga bagus. Ada minusnya juga di bagian belakang, buritan belakang ini, yaitu udah menggunakan smart key tapi smart entry di bagasi ini hanya bisa untuk unlock.
dan buka bagasi. Nggak ada tombol kecil atau tombol rahasia untuk locknya. Jadi hanya berfungsi untuk unlock. Lampu-lampu untuk lampu plat masih menggunakan bohlam. Nah, sekarang kita akan perlihatkan ke kalian bagasi di belakangnya seluas apa. Nah, kita bisa lihat sama-sama luas bagasi. Kalau menurut saya sih, memang karena saya tidak memegang data real dari kedua mobil, kalau kita lihat hampir sama. Daya tariknya, nah ini dia, ada subwoofer dari Bose, yang mana juga audionya juga menggunakan Bose. Kemudian dari ban cadangan, ini kereta udah full size namun masih menggunakan velg kaleng bosku. Aduh, ya it's okay sih, itu memang plus minus dari kedua unit ya, kalian pilih yang kayak gimana. Tapi mobil ini memiliki banyak plusnya menurut saya. Akomodasi di bagian belakang ada port charger atau power outlet 12 volt. Nah, sekarang kita akan lihat dari pelipatannya. Ini udah pelipatan 60-40. Pelipatan joknya pun cukup mudah. Ya, sama halnya di merek-merek lain pun pelipatannya hampir rata lantai. Saya bilang hampir karena masih ada sedikit gundukan, nggak full rata lantai. Jadi ya overall ya itu sih nggak terlalu not a big deal ya. Dan ini luas bagasi pada saat sudah direbahkan semua guys. Kita lanjut ke ruang kabin belakang ya. Di belakang ini kita bisa lihat di door trimnya memang belum menggunakan full panel yang soft touch. Bagian atas masih panel keras, soft touchnya di bagian armrest aja. Kemudian handle model chrome dan speaker Bose. Kemudian kita lihat juga di bagian dalam itu, ini dia kesan mewahnya. Di Hyundai Creta Prime ini udah menggunakan full leather. Joknya udah kesannya sporty, mewah banget guys dibandingkan si rivalnya. Selanjutnya juga di armrestnya nggak letoy, udah ada cup holder ada dua. Kemudian juga di bagian atas atau bagian headrest itu ada 3. Ya memang diperuntukkan 3 penumpang, cuman nggak terlalu saya rekomendasikan untuk 3 penumpang ya, pasti akan kerasa keras di bagian punggung nanti penumpang tengahnya. Di bagian tengah kita bisa lihat ini konsolnya ada slot USB untuk charging dan ada coakan atau tempat handphonenya mungkin pada saat ngecas, ada kisi-kisi AC dan juga air purifier yang nanti akan saya jelaskan lebih detail lagi. Kemudian untuk seat belt di bagian depan itu bisa kita adjust menyesuaikan tinggi si driver atau penumpang di bagian depan agar menyesuaikan seatnya lebih nyaman. Nah ini yang saya mau komentari sedikit, ini loh yang namanya panoramic sunroof yang tidak dijumpai di sono atau di all new HR-V. Dan inilah layout di bagian kabin. Yuk langsung saja kita ke depan dan masuk ke bagian depan. Kita disuguhi dengan panel door trim yang hampir sama konsepnya, masih menggunakan panel keras di bagian atas, kemudian soft touch-nya di bagian armrest-nya saja. Kemudian untuk power window autonya hanya satu sisi, di bagian sisi driver aja, yang lainnya enggak. Lock door lock, kemudian untuk pengaturan elektrik mirrornya. Handle juga konsepnya sama kayak di belakang. Speaker di depan juga menggunakan speaker Bose. Sabar ya, untuk speaker kita akan dengarkan bersama nanti kualitasnya seperti apa. Kemudian lanjut di bagian seatnya, memang belum menggunakan electric seat, masih high adjustment dan reclining-nya masih manual. Maju mundur pun di bagian depan ada tuasnya. Joknya ada berlubang-lubang gini, yes itu berfungsi banget. Ini menjadi daya tarik tersendiri lagi untuk di Hyundai Creta. Selain desain jok yang keren, dia sudah memiliki cooling seat. Waduh, coba lihat desainnya, ada ambient lightnya, konsepnya lebih mewah, elegan. Kalau menurut kalian bagaimana guys? Yuk langsung saja kita masuk ke dalam. Lampunya udah LED. Sekarang kita mau buka ini one push. Harusnya sunroof, panoramic sunroof tuh kayak gini guys. Paling nggak harus yang elektrik kayak gini lah ya. Ya you know lah, maksudnya kan kalau yang itu, nah itu kan masih copot-copot. Kita nggak tahu mau melakukan inovasi yang kayak gimana. Ini misalkan kita mau push lagi, nih langsung kebuka, keren. Oke, kemudian kalau kita mau nutup ini, dia kerennya di satu tombol ini dia langsung ketutup semua dari tirainya juga nanti. Nah ini pas udah nutup, cek dia langsung lanjut lagi. Nah padahal nggak saya sentuh,
Tapi kalau sekarang saya butuh penerangan yang lumayan. Di sini warnanya udah gelap kayak gini. Nah, saya mau menjelaskan lagi di bagian atas ini guys. Di bagian atas ini ada SOS. Ya, ini fitur bagus banget. Kalau kalian perlu bantuan, misalkan ini urgent di jalan, butuh SOS atau bantuan dari pusat, ini akan langsung nyambung ke pusat. Ini nyambung ke Bluelink-nya, aplikasi. Nah, ini juga nyambung ke aplikasi. Ini apa tonjolan ini? Ini semacam sensor gitu ya. Dia mendeteksi belakang. Misalkan kondisi mobil ini, infonya dari rekan-rekan Hyundai, ini kan tersambung dengan handphone kalian nanti ya, Bluelink nanti. Ada pergerakan yang mencurigakan di mobil pada saat parkir, ya dalam tanda kutip maling, mau dobrak kayak masuk kayak kedetek, langsung kalian udah dapat notice. Ih, keren banget ini mobil, canggih, keren banget deh. Kita lanjut bagian atas tetap ya. Ini di sini ada sun visor tapi nggak ada lampunya, ada card untuk card holder di sini. Kemudian kalau di bagian penumpang juga sama, cuman nggak ada lampunya cuy. Oke. But overall is good. Nah, sekarang lanjut lagi di bagian ruang kabin ini. Dari lingkar kemudi bisa tilt teleskopik. Mantap. Saya mau, tapi masih belum elektrik ya. Oke, saya matikan dulu. Wow. Dimatikan aja ada notisnya kayak gitu. Keren cuy. Ambient light-nya kan. Nah, biru ini. Oke, sekarang saya mau perlihatkan terlebih dahulu di tampilan kokpit ini apa yang kalian lihat di bagian speedometer. Kita lihat dari kemudinya ini, balutan kulit di sini oke banget, dan ini ada desain yang cukup kece. Dalam artian kita kan sering megang gini nih ya. Ini atau di sini ini enak, dia ada space seperti ini. Kemudian di bagian sini ini untuk pengaturan audio dan teleponi. Kemudian di sini ini untuk pengaturan di MID, ada untuk safety feature juga, lane keeping assist-nya. Ini untuk back dan pause. Ini volume, kemudian ini untuk cruise control-nya, nice. Dan ini tampilan layout dari steering, ada pedal shift, lampu di sini untuk pengaturan switch-nya, wipernya. Dan ini kita mau perlihatkan di bagian sini, ini ada start stop button dan traction control. Kita nyalain, boom, seperti ini tampilannya ya. Nah, ini kondisi udah on. Oke, saya mau perlihatkan apa aja yang bisa kita lihat di sini. Bantuan pengemudi, kita yang paling atas dulu, kita pengaturan di sini ya. Ini juga pengaturan juga, nanti kita lihat. Ini saya mau lihatkan ini dulu, bantuan pengemudi apa aja yang kita dapatkan. Di sini ada volume peringatan, ini suara beepnya mau tinggi sedang, itu kita bisa atur. Kemudian di sini ada driver attention warning. Warning itu misalkan di warning, misalkan kalian ngantuk atau apapun, itu kalian dapat warning. Mantap banget. Kemudian driving assist-nya itu ada apa aja, forward safety, waktu peringatan tabrakan. Jadi ini ada warning, misalkan kita mendekati objek itu kita di warning, normal atau lambat. Mending normal, kalau lambat tergantung respon kita masing-masing. Pendeteksi jalur, lane keeping assist-nya juga ada terkait sama ini juga ya. Blind spot, nah ini blind spot-nya kita bisa lihat di bagian kaca. Saya zoom dikit, kalian kelihatan nggak ada segitiga di situ. Nah, bayang-bayang itu nanti nyala tuh, itu akan warning di situ blind spot-nya. Dimana ini yang kita nggak dapatin di HRV, dimana di HRV itu hanya lane keeping assist. Menurut saya ya oke aja lane keeping assist, tapi cuman lebih penting blind spot karena kanan dan kiri. Oke, ini udah. Kemudian ada parking as safety, rear traffic RCTA, rear traffic cross alert. Jadi akan ada warning misalkan kita mundur, ada kendaraan dari samping kanan kiri yang nggak kelihatan, kita akan di warning di sini. Nice. Kemudian ada apa lagi? Oke, kembali. Bantuannya cuma itu. Kemudian ada cluster di sini. Ada tema yang bisa kita pilih. Ya. Nah. Keren banget. Mau pilih A atau B kayak gitu kan. No. Wah, ini sih wow. Nah. Menurut kalian gimana? Keren nggak nih? Terus ada reset efisiensi BBM, tampilan wiper lampu, ini ada pengaturan juga, peringatan jalan berselimut. Jalan berselimut S. Wah, ini kalau misalkan mobil ini di S, kalau Indonesia kagak ada. Ada suara sambutan seperti tadi juga, welcome soundnya. Kemudian lampu juga kita bisa atur di sini, iluminasinya. Nih, kita mau redupin, mau terangin juga bisa. Jadi redup di sini. Ya,
kita redupin, terangin pengaturan lampunya di MID. Nice. Kemudian lampu sein juga bisa kita atur. Wow, 3 kedipan, 5 kedipan. Itu seperti ini guys. Jadi kalian pencet tengah. Nah, tuh dia berkedip berapa kali. Itu enak. Jadi nggak perlu, kadang kita kalau yang nggak ada fitur ini, kadang kita mau pindah jalur kan, kita tahan dikit aja, tek, ya kan, nggak sampai kita pencet. Itu biasanya kalau nggak ada fitur ini. Ini tujuannya kalau kita berpindah jalur. Nice. Ini memang mobil-mobil yang udah harus kayak gini sih. Kemudian lampu depan ini juga bisa kita atur ya, waktu kayak delaynya. Jadi misalkan kita matikan, ini ada high beam assist juga, dimana ini juga didapati di all new HR-V ya. Kemudian ini pintu ada pengaturan juga, kunci otomatisnya saat aktif pindah gigi. Ini juga ada di HR-V. Oke. Kemudian di bagian buka kunci otomatis ini juga sama, remote window control semua ada di sini. Kenyamanan ini ada rear occupation alert, interval service-nya, welcome mirror. Wow, ini semua diaktifkan dan keren semua. Sistem pengisian daya ini untuk wireless charging, wiper belakang otomatis, anti thief atau anti pencurian tambahan, ini aktif semua. Ini safety-nya bagus banget. Coba kita pencet yang ini sekarang. Nah, ini beda lagi. Di sini ada tire pressure di sini, tekanan ban kita pada saat jalan nanti bisa tahu tekanan ban kendaraan kita. Ini juga nanti ada mendeteksi ya kalau udah jalan. Misalkan klik OK. Setelan. Nah, seperti ini. Ini pengaturan safety-nya di sini. Kalau posisi di ini ya, kita tahan di sini OK, muncul seperti ini. Tampilannya di bagian speedometernya. Oke, saya pencet lagi. Ini untuk info pengendara. That's all. Ini untuk speedometer aja udah pembahasan cukup banyak ya. Sekarang kita lihat di bagian layout dashboardnya. Audionya ini masih bukan warna putih ya, ini masih stikeran semua nih. Oke, kurang lebih tampilannya seperti ini. Kemudian di bagian bawah ini ada untuk port USB. Ini saya pancangin USB. Ini ada power outlet di sini 12 volt. Kemudian ini untuk charging ya, dan support Apple CarPlay dan Android Auto di sini. Kemudian yang menarik di sini adalah ada cooling seatnya, dimana ini nggak dimiliki dengan si all new HR-V. Tampilannya jadi kursi ini, oh terasa dingin punggung saya. Wah, lebih enak. Ini untuk parkir. Jadi 360 kamera belakangnya ya, bukan 360 sih. Kita bisa pencet di sini. Kita mau lihat. Seperti ini. Nah, bisa langsung direct turun gini. Ini ada drive seperti biasa, dan ini untuk sport mode atau yang kita bergunakan nanti misalkan manual di sini. Shifternya keren ya. Misalkan kita pindahin nih. Ini kayak gini. Nah, ini di sini juga muncul sensornya. Nice, keren. Di sini boom, geser jadi sport. Jadi kita bisa di sini sport muncul. Fungsinya di pedal shiftnya. Oke. Dan di sini drive mode dan tractionnya kita bisa atur. Ini yang merupakan kelebihan dari ini mobil ya. Misalkan kita pencet ya, saya tekan tombol ini ya. Saya pencet sekali. Ini ada drive mode yang tadi saya ini yang untuk normal, sport dan sebagainya, smart. Kalau kita pencet lagi, ini ada pilihannya snow, mud, and sand. Jadi kayak mobil-mobil SUV dengan fitur yang seperti ini. Jadi kita bisa menyesuaikan kebutuhan. Misalkan snow ini kayaknya bisa kita lewati. Kalau kita memang di luar negeri ada salju, kita bisa pakai. Nah, tapi kalau melewati jalan berlumpur, kita bisa pergunakan fitur ini. Dan juga sand, berpasir. Mantap ya. Kemudian di sini juga ada cup holder dengan ambient light-nya biru, keren banget. Parking elektrik, auto hold. Ini ada slot mungkin buat kunci sebenarnya. Dan menariknya, dimana ini nggak dimiliki juga di all new HR-V. Ini penting banget karena apalagi kondisi COVID ya. Nih. Nah, ini air purifier-nya udah di sini, ada filter. Nih, kedengaran suaranya nggak? Dia aktif. Dan ini misalkan ini kita bisa ganti mode auto. Kita ganti lagi modenya. Sarung tangan saya nggak normal. Nah, ini dust. Jadi ada debu-debu dalam kabin ini. Weh, ya. Ada warna-warna di sini. Jadi estetiknya dapet gitu loh.
Ini misalkan udah kalian nggak ada anak di belakang, kalian nggak pengen, oh anak-anak kalian misalkan otak-atik ya, ini di lock. Nah, ini di lock, ada logo lock di sini. Ini udah ngelock, ini nggak bisa dipencet-pencet, harus tahan di lock lagi, baru bisa kita matiin atau ubah-ubah. Nah, ini yang nggak ada juga di all new HR-V, saya bilang tadi ada wireless charging. Ini memang dibutuhkan, dan ini bahannya di sini karet nih. Charging saya matiin dulu lagi ya, saya taruh lagi, boom, boom, langsung ngecas cuy. Ini menarik banget. Jadi kelebihan-kelebihan ini yang menjadi daya tarik sendiri ya. Kemudian di bagian AC ini memang belum dual zone ya, kurang lebih kayak gini sih, pengarah atau aturan semburan udah lengkap juga. Kemudian ada front rear defoggernya. Oke, kemudian ini untuk lampu hazardnya dia ikut berkedip nih, boom, kalau kita hazard, keren ya. Jadi inilah kurang lebih tampilan di dashboardnya, dan ini saya mau perlihatkan di sini ya. Ini cuman nggak bisa langsung ketahan gitu ya, langsung letoy gini ya udah sih. Bentar, lihat semua menu. Wah, ada arah kiblat, cocok nih bagi yang teman-teman sobat muslim pengen tahu arah kiblatnya, ini bisa nih, melihat kayak gini. Oke, nice. Kemudian ini untuk Bluetooth telefoninya, memo suara ada, proteksi ponsel. Wow, ini apa nih? Oh, Android Auto. Oh iya, kita mau cobain. Bentar. Nanti kita cobain Android Autonya kayak gimana. Oke, media radio mode valet. Wow, dengan Blue Link layanan lanjutan dapat diakses aktifkan. Wow, jadi ini misalkan valet, misalkan kalian parkir valet. Waduh, keren. Kemudian apalagi buku petunjuk sekarang kebanyakan gini ya, udah langsung digital. Ada mode senyap, misalkan ini kita aktifkan jika kita berkendara yang di belakang udah mulai tidur, ini biasanya kita bisa aktifin, kita pakai. Nah, ini Blue Link-nya, ini nyambung ke handphone. Ini yang udah sangat, menurut saya cukup canggih ya. Kita mau coba Android Auto ya. Kita masuk ke Bluetooth, apakah muncul Android Auto untuk yang kereta. Nah, ini muncul kereta di sini. Kita cobain pairing, muncul, kita pairing, apakah bisa langsung di sini. Oke, boom. Oke. Nah, ini untuk Android Auto tampilannya di keren. Jadi seperti ini guys. Nah, tampilannya bisa langsung muncul, bisa seperti ini. Ini fungsi dari Android Auto maupun Apple CarPlay secara wireless tanpa kabel. Sedangkan di all new Honda HR-V itu masih harus menggunakan kabel, kita sambungkan ke port USB-nya. Ini yang menjadi keunggulan di kereta dibandingkan all new HR-V menurut saya. Apple CarPlay dan Android Auto sudah bisa wireless. Nah, sekarang lanjut kita tes audionya guys. How gimana guys? Asli saya sampai speechless dengerin dentuman boom, enak banget ya. Sorry to say ya, Honda kemarin dengan original audionya enak, yes, tapi kalau udah ngerasain langsung di sini, kayak tuh kalian kayak makan nasi goreng ya yang harga 20 ribuan, 30 ribu mungkin ya. Habis itu kalian disuguhin nasi goreng dari chef ternama, karena ada emblem Bose di sini, langsung boom, mantap nih. Nggak usah upgrade audio, mobil ini udah enak pol guys. Ini yang saya bilang perlu kalian jadi pertimbangan untuk memilih sebuah mobil ya, dengan budget yang kurang lebih head to head dengan
HR-V yang SE kemarin ya, ini mobil menawarkan segudang fitur kesan yang semakin mewah, ambient light-nya, steeringnya, semua, bahkan sampai ke sunroofnya yang udah elektrik, panoramic sunroofnya mantap, safety juga lengkap ya. Cuman hanya minusnya menurut saya adalah dari cruise control yang belum adaptif. That's all yang menurut saya. Dan kalau ngomongin desain, bahasa desainnya ya, overall saya jujur suka yang di all new HR-V. Desainnya lebih, menurut saya sih lebih futuristik, meskipun di kereta ini memang lebih modern, cuman agak gimana ya desainnya ya itulah, tapi tergantung selera masing-masing ya. Tapi bagus, udah LED belakang, lampu LED bagus. But overall jujur kalau dari penilaian saya pribadi, worth it to buy-nya itu juga menurut kalian ya. Kalian udah lihat sendiri berbagai fitur-fitur yang disuguhkan mobil ini, dari belakang sampai depan ini gimana, itu kalian yang putuskan sendiri. Kalau saya, ini mobil worth it to buy. Jadi kalau saya ini punya dana 400-an juta untuk yang di kawasan Jatim saat ini ya, memang udah harga naik juga. Saya memikirkan dari berbagai fitur ini tadi, kenyamanan berkendara, ada cooling seatnya, apalagi perjalanan jauh, ini enak banget, swear enak banget, itu bikin kalian nyaman dan sangat membantu kalian perjalanan jauh biar nggak panas kan di misalkan punggung nih, kalian nempel terus, apalagi ini jok kulit kan, itu sangat membantu. Kalian sendiri yang mempertimbangkan worth it to buy-nya. Kalau saya pribadi mungkin ini yang jadi pilihan saya karena audionya enak. Urusan desain itu nantilah, yang penting kenyamanan. Test drive saya akan menyusul. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Saya Alvin Perez dari channel Master Perez. Silakan komentar juga apa yang kekurangan saya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. And bye bye guys. Nah, bagi kalian yang pengen cari Hyundai Creta di area Jawa Timur, nah saya ini ditemani oleh Bro Harry di sini. Okay. Nah, Bro, kira-kira untuk unit kereta pemesanan secara online atau ya kan lagi pandemi nih, jadi melalui video ini rekan-rekan bisa pemesanan via online di Jawa Timur bisa bro? Bisa. Nah, all Jawa Timur bisa. Oke. Nah ini jadi info ke kalian yang di Jawa Timur. Harga ini kita rekam di bulan ya memang mau akhir bulan April ya. Estimasi harganya berapa bro? Untuk harga paling terendah tipe Trend manual itu di angka Rp307.500.000. Untuk Trend yang IVT 328 juta. Untuk yang style IVT itu di angka 368 juta. Untuk Prime IVT yang single tone 407 juta. Yang two tone 408.500.000 rupiah. Oke. Jadi kalian kalau ingin cari yang tipe tertinggi lebih lengkap seperti ini, lebih enak lah, kalian bisa udah nonton semua kurang lebih. Jika kalian yang berminat nih unit, mau apalagi test drive, langsung aja hubungin dia nih. Nomornya ada di deskripsi, oke?